Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Di malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, insyaallah, dalam rangka kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah, yang mana kita berada pada hadis yang ke-6, yakni hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang menerangkan tentang hakikat dari sifat seorang muslim, mukmin, muhajir dan mujahid. Adapun berkaitan dengan sifat seorang muslim dan seorang muhajir, ini sudah kita bahas, yang mana keduanya ada dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sisa kita belum membahas tambahan hadis yang ada pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, di situ diterangkan bagaimana hakikat dari sifat seorang mukmin, orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim." Seorang mukmin, seorang yang beriman itu adalah man aminahun nas, siapa saja yang manusia itu mempercayainya, ala dimaihim, atas darah mereka, wa amwalihim, dan harta benda mereka. Jadi manusia percaya atau manusia merasa aman terhadap dirinya, sehingga mereka tidak mengkhawatirkan akan dirampas hartanya atau akan ditumpahkan darahnya. Nah, inilah hakikat seorang yang beriman, jamaah sekalian. Karena sungguh keimanan itu, jika dia telah memenuhi rongga hati seseorang, maka pasti keimanannya akan mendatangkan kebaikan.
terhadap dirinya dan terhadap masyarakatnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah sendiri dalam Qurratu Ayunul Akhyar atau Bahjatu Qulubil Abrar, beliau menyebutkan fa innal imana idza dara fil qalbi wa imtala'a bihi أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. Kata beliau, maka sungguh keimanan, jika keimanan itu telah memenuhi hati seseorang, keimanan telah berada di dalam hati seseorang dan memenuhinya, maka keimanan ini mengharuskan orang tersebut untuk menegakkan hak-hak keimanan yang mana di antara hak-hak keimanan yang terpentingnya adalah riayatul amanat, senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepadanya, wassidqu fil muamalat, dan dia jujur di dalam berinteraksi dengan manusia, wal wara'u an dzulmin nas, dan dia bersifat wara', berhati-hati dari melakukan kezaliman, perbuatan aniaya terhadap orang lain, baik pada harta mereka maupun baik terhadap darah-darah mereka maupun terhadap harta mereka. Nah, maka ini ikhwani fillah, orang-orang yang benar keimanannya, ciri dan tanda orang-orang yang benar keimanannya, orang lain itu merasa aman untuk memberikan amanah kepadanya, baik itu darah maupun harta. Maka dari itu di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak pandai memegang amanahnya. Tidak pandai memegang amanah. Karena keimanan itu adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan. Maka harusnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terpercaya, bukan orang-orang yang berkhianat. Karena lawan daripada amanah adalah al-khiyanah. Jelas ini? Dan sebesar-besar amanah itu adalah memegang amanah dari Allah, pencipta alam semesta, terhadap kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sungguh kami telah menawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi-bumi, wal jibal, dan terhadap gunung-gunung, semuanya makhluk besar. Tapi ternyata kata Allah, fa abaina ayyahmilnaha,
Mereka semuanya enggan untuk memikul beban amanah ini, amanah syariat ini, amanah agama ini, amanah ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya enggan untuk memikulnya. Tapi kata Allah, wa hamalahal insan, maka manusia pun yang memikul amanah tersebut. Maka itu adalah amanah terbesar. Ketika kita terlahir dalam kehidupan dunia ini, kita memegang amanah dari Allah untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menegakkan keimanannya kepada Allah, siapa yang menegakkan ibadahnya kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka itu adalah orang-orang yang telah memegang amanah antara dirinya dengan Allah. Dan di sana ada amanah antara makhluk dengan makhluk yang lainnya, antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Nah, maka keharusan dari seorang yang beriman dalam hatinya, yang menunaikan amanahnya kepada Allah, harusnya dia juga menunaikan amanah terhadap sesamanya. Sehingga ketika dia diberikan amanah oleh orang lain, orang merasa aman. Dia tidak akan berkhianat. Apakah berupa darah yang diamanahkan kepadanya, tanggung jawab untuk menjaga darah seseorang, atau tanggung jawab untuk menjaga apa? Harta benda. Dan amanah antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya itu banyak jenisnya. Bisa dipahami ya? Ya. Ada amanah antara individu dengan individu yang lain. Ada amanah, naam, suatu kelompok terhadap seseorang. Ada amanah dari suatu negara terhadap seseorang. Semuanya itu adalah amanah, yang kapan dia memikul amanah itu, orang-orang akan merasa aman. Dia tidak akan berkhianat. Dia akan laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka itulah orang-orang yang beriman. Ingat kata Nabi, tidak ada amanah, tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak ada amanah pada dirinya. Baik. Dan amanah yang diinginkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, itu adalah amanah yang berkaitan amanah seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Nah, kita hidup di permukaan bumi ini, ikhwani fillah, pasti ada amanah yang kita pikul di pundak-pundak kita, yang harus kita tunaikan. Nah, paling tidak amanah yang kita pikul terhadap keluarga kita, anak dan istri kita, itu adalah amanah. Tanggung jawab untuk kita bagaimana sama-sama berada di atas kebaikan dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas ibadah, sehingga kita sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah amanah. Amanah mendidik anak dan istri. Nah, ketika seorang lelaki menerima ijab dan qabul di hadapan wali mempelai wanita, itu artinya apa? Mempelai lelaki telah siap memegang amanah dari wali mempelai wanita. Nah, tatkala dia melahirkan seorang anak, maka dia telah memegang amanah seorang anak. Bagaimana mendidiknya dengan baik, membesarkannya dengan baik. Ketika dia melahirkan 2, 3, 4 orang anak, maka amanah itu semakin banyak. Belum lagi ada orang-orang yang diberikan amanah tatkala dia menjadi seorang karyawan misalnya, maka dia punya amanah dari
orang yang berada di atasnya, dari atasannya. Begitu ya? Iya. Maka ketika dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, orang-orang percaya akan dirinya, itulah orang-orang yang beriman. Iya. Tidak ada orang yang beriman yang berkhianat terhadap tugas yang telah ditugaskan kepadanya. Naam. Ketika dia adalah seorang pegawai negeri, ya, maka dia memegang tanggung jawab dan amanah dari negara. Wajib baginya untuk menunaikan tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya. Itu adalah amanah. Maka kapan dia sengaja, ya, dia sengaja untuk melalaikan tugas-tugas tersebut, berarti dia telah berkhianat terhadap negara. Ya, negara tidak merasa aman dari memberikan tanggung jawab terhadap dirinya. Begitu ya? Maka ikhwani fillah, pembahasan tentang amanah ini adalah pembahasan yang sangat luas. Ya. Ini adalah pembahasan yang sangat luas, yang setiap orang harus menyadari bahwa mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, ada amanah di atas pundaknya yang harus dia tunaikan. Maka itu adalah ciri dan sifat seorang yang beriman. Iya. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan sampai kita melalaikan amanah tersebut. Karena ingat, ciri dan sifat orang-orang munafikin yang dicerca di dalam agama ini, mereka adalah orang-orang yang senang untuk melalaikan amanah yang diembankan kepadanya. Begitu ya? Akan datang nanti dalam hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayatul munafiqi thalathun. Ciri dan sifat orang-orang munafik ada 3. Dalam satu riwayat disebutkan ada 4 ciri dan sifat orang munafik. Di antaranya adalah wa idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Nah, dan ingat jamaah sekalian, setiap amanah yang dibebankan di atas pundak kita, apakah itu adalah amanah dari Allah, atau dia adalah amanah dari keluarga, atau dia adalah amanah dari atasan, atau dia adalah amanah dari negara, atau amanah apa saja yang kita emban, semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanggungjawabannya sampai di mana kita menunaikan amanah tersebut. Nah, mungkin di dunia ini seseorang bisa saja melalaikan amanah, namun luput dari pantauan orang-orang yang berwajib. Akan tetapi jamaah sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa mengelak dari pengadilan Allah ketika Allah meminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah kita emban dalam kehidupan dunia ini. Sampai di mana kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan amanah itu. Naam, sampai di mana kita sudah berupaya semaksimal mungkin menunaikan amanah yang ada di dalam tanggung jawab kita. Semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dalam lingkup yang terkecil saja jamaah sekalian, lingkup keluarga kita, begitu berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita akan ditanya tentang kondisi anak dan istri kita, sampai di mana kita telah menasihati mereka, sampai di mana kita telah membimbing mereka, sampai di mana kita telah mendidik mereka untuk tetap berada di atas jalan yang lurus ini. Nah, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak menunaikan amanahnya. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita berpindah pada tambahan dari hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Tambahan ini juga adalah tambahan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan seorang mujahid, apa artinya mujahid? Orang yang berjihad, begitu ya? Orang yang berjihad. Nah, hakikat seorang mujahid itu adalah man jahada nafsa, siapa saja yang bersungguh-sungguh pada dirinya, dia berupaya dengan upaya yang maksimal fi ta'atillah, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hakikat mujahid. Nah, itulah hakikat orang-orang yang berjihad. Ketika dia berjihad terhadap dirinya, mengupayakan dirinya, memaksakan dirinya pada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perkara yang kita pahami bersama bahwa jihad itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang-orang yang meninggal di medan jihad, mereka itulah orang-orang na'am yang dijanjikan untuknya surga. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kemuliaan di sisi Allah. Akan tetapi jamaah sekalian, di sana ada orang-orang yang berjihad terhadap dirinya sendiri, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan syaitan, sehingga dia mengupayakan dirinya untuk berada di atas ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang-orang yang meneriakkan jihad pada hari ini, mengajak untuk berjihad walaupun di sana tidak ada jihad yang syar'i. Banyak orang-orang ya, yang mengumandangkan jihad, justru jihad melawan pemerintah sendiri, ya kan? Sementara aneh bin ajaib, tatkala mereka mengajak kepada jihad, mereka sendiri tidak berada di atas ketaatan kepada Allah. Artinya apa jemaah sekalian? Seharusnya sebelum mereka mengarah kepada jihad yang sesungguhnya, ini jihad yang paling pertama dan utama, mengupayakan dirinya untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mujahid yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu ikhwani fillah, ya, ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala genderang perang ditabuh, ajakan dan panggilan untuk berjihad diserukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi ketika ada orang yang datang mendaftar kepada Nabi, Nabi justru perintahkan kembali. Jelas ya? Nabi perintahkan kembali. Menunjukkan apa? Sebelum mengarah kepada jihad yang tertinggi itu, ada jihad yang terpenting yang sering dilalaikan oleh manusia. Itulah jihad terhadap dirinya sendiri. Ya, mujahadah dalam menuntut ilmu, mujahadah di dalam beramal, ya kan?
Coba lihat ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi, minta izin, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Nabi bertanya kepadanya, ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Iya. Maka Nabi mengatakan apa? Irji', kembali kamu, berjihad kamu dalam berbakti kepada ibumu. Dalam riwayat yang lain, seorang pemuda lagi datang kepada Nabi, minta ikut berjihad. Nabi bertanya, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Katanya, iya wahai Nabi. Kata Nabi, irji' fa fihi ma fajahid, pulang kamu ke rumahmu, kepada keduanya lah hendaknya kamu berjihad, bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada keduanya, itulah jihad kamu. Artinya apa? Sebelum kamu ikut dalam jihad fi sabilillah, di sana ada jihad yang terpenting yang harus kamu tunaikan dulu. Jihad dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Coba lihat jamaah sekalian. Naam, betapa pentingnya seorang itu memperhatikan hadis ini, sehingga dia tidak sembarangan, ya, ada seruan jihad langsung saja ikut, ya, walaupun tidak dibawa keridhaan para pemerintah dan penguasanya. Nah, walaupun jihadnya itu serampangan, bukan di atas syar'i. Nah, walaupun yang ikut jihad itu adalah orang yang masih meminum khamar, ada yang masih melakukan zina, ada orang-orang yang masih bergelimang dengan riba. Ya, mungkin karena stres tidak bisa bayar utang, lebih baik jihad saja, ya, supaya cepat masuk surga. Nah, ingat jamaah sekalian, ya, sehebat apapun dia di dalam berjihad, walaupun dia meninggal di medan jihad yang syar'i sekalipun, ya, kalau dia meninggal dalam keadaan memiliki utang dan punya kezaliman terhadap orang lain, maka semuanya itu tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta terhadap orang yang meninggal fi sabilillah sekalipun. Nah, maka dari itu perhatikan betul ikhwani fillah. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa seorang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, berupaya mengerahkan segala kemampuannya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, itu pada beberapa tahapan. Yang pertama, seorang harus bermujahadah di dalam mempelajari ilmu agama, karena ini adalah tonggak utama pada keberhasilan seorang hamba di dalam jihadnya. Ya, dia harus berupaya keras mengerahkan segala kemampuannya dalam menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Di dalam salat butuh ilmu, dalam berpuasa butuh ilmu, di dalam berbakti kepada kedua orang tua butuh ilmu, di dalam mendidik keluarga di atas kebaikan butuh ilmu, sampai di medan jihad sekalipun butuh ilmu di dalamnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bermalas-malasan hadir di majelis ilmu, tidak punya perhatian dalam mempelajari agama Allah, kemudian mau ikut berjihad, yakin dan percaya itu adalah orang-orang yang jihad secara serampangan. Jelas ya? Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang terdepan di dalam jihad fi sabilillah? Mereka adalah orang-orang yang kokoh dalam menuntut ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Umar bin Khattab? Ya, beliau adalah orang yang paling kokoh dalam menuntut ilmu.
sampai-sampai dia harus bergiliran dalam menggembalakan kambingnya dengan tetangganya demi hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Khalid ibn al-Walid? Orang-orang yang terkenal dengan perjuangannya di medan jihad. Mereka adalah orang yang paling kokoh di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Siapa? Al-Barra ibn Malik, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang merupakan alumni dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Al-Barra ibn Malik yang bisa berduel, ya, perang tanding melawan orang-orang bangsa Romawi 1 lawan 1 dan mampu menumbangkan 100 orang sekaligus. Siapa dia? Al-Barra ibn Malik, orang-orang yang keluar dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lihat jamaah sekalian. Ya, sebelum segala-galanya itu harus bermujahadah dalam mempelajari agama Allah. Fahami hukum-hukum Allah. Naam, perkuat keimanan di dalam dada, perkuat kesabaran, perkuat dan kokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang kokoh di medan jihad. Bukan orang-orang yang hanya bisa meneriakkan jihad dan jihad saja sementara dia tidak memperhatikan agama Allah di dalam mempelajarinya. Jadi ini tahapan yang pertama. Orang bermujahadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yang pertama harus bermujahadah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tahapan yang kedua, setelah dia menuntut ilmu, maka dia harus mujahadah, memaksa dirinya, mengupayakan dengan sekuat tenaga terhadap dirinya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ingat, belajar agama itu berat dan banyak penghalangnya. Betul? Tapi lebih berat lagi mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Nah, oleh karena itu, kalau dalam menuntut ilmu butuh mujahadah, butuh jihad dalam menuntut ilmu, maka terlebih lagi butuh mujahadah keras untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau sudah bisa mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui, sedikit atau banyaknya, maka dia harus naik kepada jihad berikutnya. Apa itu? Bermujahadah di dalam mendakwahkan ilmu yang telah dia ilmui dan telah dia amalkan. Maka ini lebih berat lagi, tantangannya lebih berat dan lebih sulit lagi. Penghalang-penghalangnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang sekedar mengamalkan ilmunya. Jelas ya? Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau dalam mengamalkan ilmu butuh mujahadah, maka dalam mendakwahkan ilmu itu harus lebih kuat di dalam mujahadahnya. Ya, jangan pernah lemah. Nah, dalam menyampaikan ilmu ini, dalam mengajarkan ilmu ini, dalam mengajak manusia kepada ilmu agama ini harus mengupayakan dengan sekuat tenaga, mengorbankan tenaganya, fikirannya, harta bendanya, dan seluruh apa yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan untuk apa? Untuk mendakwahkan apa yang telah diketahui dari ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Baik, setelah itu jamaah sekalian, ya, masih ada mujahadah yang jauh lebih tinggi dan lebih berat lagi. Apa itu? Bermujahadah dalam bersabar. Ya, dia upayakan dirinya, dia usahakan dirinya
dia upayakan semaksimal mungkin terhadap dirinya untuk tetap bersabar di dalam kehidupannya. Sabar dalam apa? Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar di dalam berdakwah. Semuanya butuh mujahadah. Kalau kita tidak bermujahadah, jamaah sekalian, mustahil akan berhasil. Para penuntut ilmu mustahil akan berhasil tanpa mujahadah di dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu mustahil berhasil dalam amalannya, berhasil dalam dakwahnya tanpa mujahadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap para mujahid, orang-orang yang senantiasa mengupayakan sekuat tenaganya untuk berada di atas ketaatan kepada Allah. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami. Bagaimana itu maksudnya bersungguh-sungguh di jalan kami? Itu tadi, bersungguh-sungguh dalam berilmu, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam apa? Berdakwah, bersungguh-sungguh di dalam bersabar. Allah janjikan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka, subulana, kepada jalan-jalan kami. Artinya apa jemaah sekalian? Semakin dia bermujahadah, semakin diberikan petunjuk oleh Allah. Semakin dia bermujahadah, semakin dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, syaratnya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, berupaya dengan sekeras-kerasnya. Bukan hanya sekedar melakukannya dengan setengah hati. Ya, dia belajar, kadang datang taklim, kalau sempat, kalau tidak sempat tidak datang lagi. Naam, dia pergi belajar, kalau faham, kalau tidak faham, ya mundur lagi. Begitu ya? Dia beramal, ya kalau yang enak saja, yang tidak enak, yang susah-susah tidak usah diamalkan. Naam, itu bukan orang-orang yang bermujahadah. Begitu ikhwan ya? Iya. Syaratnya apa? Bermujahadah. Kalau sudah bermujahadah, Allah janji, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan dia kepada jalan-jalan kami. Akan terbuka semuanya ketika kita bermujahadah. Faham? Iya. Dan ingat di sini Allah mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, Allah janji lanahdiyannahum. Asal katanya adalah nahdi, kami akan tunjuki. Didahului oleh lam. Lam apa namanya? Lamut taukid, lam penguat. Ya, lanahdi, menjadilah lanahdi. Kemudian diakhiri dengan nun tasydid di belakangnya. Itu juga adalah apa? Nun taukid, nun penguat. Sudah berapa penguatnya? Sudah dua. Lanahdiyannahum. Sudah dua penguatnya. Kemudian dalam kaidah bahasa Arab, setiap kali ada lam taukid di awal kata, berarti ada apa? Sumpah yang tersembunyi sebelumnya. Karena lamut taukid waqi'atun fi jawabil qasam. Lam penguat itu pasti merupakan jawaban terhadap sumpah sebelumnya.
Berarti takdirnya apa? Walladzina jahadu fina wallahi lanahdiyannahum subulana. Seperti itu takdirnya ya. Dan sumpah itu sendiri, qasam dalam bahasa Arab itu adalah taukid, penguat. Sudah 3 penguatnya. Allah yang menjanjikan, seandainya pun tanpa penguat, kita harus yakin Allah akan bukakan jalan selama kita bersungguh-sungguh. Ya. Nah, apalagi kalau Allah berjanji, bukan sekedar berjanji, diperkuat dengan 3 penguat sekaligus. Allah panggil kita, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, pasti dan pasti kami akan tunjuki mereka, kami akan bukakan kepadanya jalan-jalan kami. Masih ragu? Masih ragu dengan janji Allah? Naam. Bahaya dengan keimanan kita kalau masih ada keraguan di dalam hati. Jelas ya? Maka dari itu ikhwani fillah, intinya adalah bermujahadah. Naam. Dan hakikat orang-orang yang bermujahadah, orang yang berjihad, mereka adalah orang-orang yang bermujahadah terhadap dirinya, bersungguh-sungguh di dalam dirinya, di dalam melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat orang-orang yang berjihad. Oleh karena itu jamaah sekalian, di saat tatkala kita duduk di majelis ilmu, jangan kira, ya, jangan sangka kalau kita tidak berada di atas jihad. Sebesar-besar jihad sebelum perang di jalan Allah itu adalah duduk di majelis ilmu. Faham ya? Duduk di majelis ilmu. Nah, kita mujahadah melawan hawa nafsu, mujahadah melawan ngantuk, ya kan? Mujahadah melawan syaitan, mujahadah melawan penat, melawan capek. Mau tidak mau harus duduk di majelis ilmu kalau ingin bermujahadah. Ingat, orang-orang yang duduk di majelis ilmu mempelajari agama Allah, mereka itulah para mujahid yang sesungguhnya. Ya, mujahid yang sesungguhnya. Di majelis ilmu jamaah sekalian diajarkan kitabullah was sunnah. Naam, sehingga di majelis ilmu para penuntut ilmu, mereka itulah penjaga-penjaga agama Allah. Ketika dia belajar, dia mendengar, dia mencatat, dia menghafal, dia murajaah, hakikatnya dia berjihad dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa para penuntut ilmu dan tanpa majelis-majelis ilmu jamaah sekalian, ilmu agama ini akan punah. Ya, agama ini akan punah. Maka dari itu, para penuntut ilmu sekali lagi, mereka adalah mujahid tangguh yang sebenarnya. Apalagi kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, apalagi kalau dia sudah mendakwahkan, mereka itulah para mujahid yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal?" Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling afdal di dalam agama Allah? Apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, paling utama adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang benar yang disampaikan langsung di hadapan para penguasa yang zalim, penguasa yang bermaksiat, penguasa yang berbuat aniaya. Sampaikan kalimat yang benar di hadapannya. Itulah jihad yang paling afdal. Coba lihat ya.
Jangan lagi salah tafsirkan, oh jihad yang paling afdal adalah ya orasi di tengah jalan sambil bakar ban. Ya. Itu bukan jihad, itu jahat. Baik. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ini kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, kalimat yang benar disampaikan di hadapan penguasa yang zalim, itu adalah dia sampaikan antara dirinya dengan penguasa itu. Tidak mesti diketahui oleh orang. Dia jaga aib penguasanya, dia sampaikan dengan baik. Yang mampu melakukannya, itulah mujahid yang paling hebat. Ya, kalau sekedar teriak di pinggir jalan semua orang bisa. Sekedar teriak di mana? Di mimbar-mimbar Jumat semua orang bisa. Kalau sekedar menulis di buletin-buletin mengungkap aib penguasa dengan alasan apa? Dengan alasan ini adalah nasihat, ini adalah jihad, semua orang bisa. Tapi masuk kepada seorang penguasa, memegang tangannya, menjabat tangannya, berbicara antara dirinya dengan penguasa yang zalim itu, disampaikan qala Allah, qala Rasul, sampaikan kekeliruannya, mohon agar dia merubah kekeliruan tersebut, maka itu adalah jihad yang paling afdal. Jihad yang paling afdal. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, jangan sempit di dalam memahami jihad. Ya, jangan sempit di dalam memahami jihad. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dhirwatu sinamihil jihad. Kepala daripada urusan manusia itu adalah Islam. Dan tiangnya Islam adalah salat. Wa dhirwatu sinami, dan puncaknya Islam itu adalah apa? Al-jihad. Jihad. Nah, jihad dengan makna yang luas, bukan jihad dengan makna yang sempit yang diserukan oleh para jihadiyun yang keliru di dalam langkahnya. Orang-orang yang sedikit-sedikit meneriakkan jihad dan yang semisalnya di zaman kita sekarang ini. Jelas ya? Nah, al-ikhwah wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini berakhir pembahasan kita dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang menerangkan tentang apa? Hakikat seorang muslim, seorang mukmin, seorang mujahid, seorang muhajir dan seorang mujahid. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita termasuk dari kalangan hamba-hambanya yang beriman. Naam, hamba-hambanya yang muslim, mukmin, muhajir dan mujahid. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu wa